Bayangkan MBG, makan bergizi gratis. Itu jumlah peserta didik di Indonesia ini 53 juta jiwa anak sekolah di Indonesia ini. Jadi kalau program itu full direalisasikan, 53 juta porsi setiap hari yang harus dimasak. Nah, hitungnya kayak mana? Yang dimasak untuk satu siswa 15.000, yang 10.000 untuk dimasak, yang 3.000 untuk operasional dapur, yang 2.000 untuk yayasan. Dari 2.000 itu 1.500-nya setor ke atas. Nah, ini masalahnya, setor ke atas mana ya? Bingung kita, Pak. Oke, enggak 1.500, 1.000 saja. 1.000 saja per hari diparkir uang itu, berarti 53 miliar sehari. Kalau 2 hari 106 miliar sehari. Kalikan sebulan sekian triliun, kalikan setahun. Oi, pantes ngapunten sepurane Pak Presiden Prabowo Subianto lan Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka, kami rakyat di bawah ini ngusul ganti saja program makan bergizi gratis itu dengan sekolah bebas biaya. Tepuk tangan dulu. Iya dong. Sekarang saja Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan apa? Apa kata MK? Ditetapkan SD dan SMP negeri maupun swasta bebas biaya, nggak boleh dipungut. Bingung sekarang, Pak. Kementerian Pendidikan ngomong apa? Nggak ada duitnya. Ya sudah, duit itu saja. SD, SMP, harapan saya minimal sampai SMA, tanpa SPP, tanpa uang komite, tanpa uang seragam, tanpa uang buku, gratis, tis. Kemudian lagi, itu jelas programnya. Atau begini Bapak Ibu, yang paling konkret, kalau negara ini ingin mengembang, paling konkret, itu kan 400 triliun setahun, Pak, makan bergizi gratis, setahun 400 triliun. Dari 400 triliun ini, bagiin aja, satu provinsi 10 triliun, satu provinsi. Saya yakin kalau Sumatera Selatan ini dapat 10 triliun per tahun, nggak ada jalan kayak yang saya tempuh tadi malam. Nggak ada. Tidak ada. Soalnya begini, saya ngitungnya seperti orang bodoh saja. Lampung itu pernah viral gara-gara jalan rusak oleh mahasiswa yang lagi di Australia ini. Oh, Pak Gubernur Lampung waktu itu Pak Arinal Junaidi babak telur dibully di medsos, Pak. Sejagat medsos menghina beliau. Tapi berkah beliau dibully, Presiden waktu itu, Presiden Jokowi datang ke Lampung ngasih bantuan 800 miliar. Nyengir Pak Gubernur. Apa kata Pak Gubernur? Nggak apa-apa saya dibully orang sejagat medsos, yang penting 800 miliar pembangunan. Cuman 800 miliar saja Bapak Ibu, nyengir pemerintah. Apalagi 10 triliun. Itu buat pembangunan. Yakin nggak akan ada jalan jelek, bagus semua. Pokoknya Sumatera yang tembus tol semua nantinya Bapak Ibu. Kalau benar buat itu, terus begini lagi hitungannya. Kalau nggak mau untuk infrastruktur, gampang, kirim ke sekolah, transfer ke rekening bendahara sekolah, bikin makan siang, lebih simpel. Atau kirim ke pondok pesantren, Pak. Pondok pesantren saya itu cuma 400.000 loh. Itu kalau dikasih dari negara 450.000 per bulan, Pak. Wow, gratis, santrinya enak, tinggal jajan-jajan aja dia. Nggak mau juga kayak gitu, takut kepala sekolah korupsi, mungkin. Ketua pondok korupsi, misalnya kan, mudir pondok korupsi mungkin, Pak. Gampang kalau nggak mau dikorupsi. Langsung kirim ke rekening emak-emaknya ini. Rumah Pak Presiden ya. Contoh nih Pak, kan 15.000 satu anak ya, 15.000 kali 20 hari lah,
20 hari nggak nyampe apa 30 hari katakanlah ya, 300.000 satu anak. Jenengan yang punya anak 4 setiap bulan dapat transfer 1.200.000 cair kemenangan. Tapi jangan ke rekening bapak-bapak, mak-maknya. Ke rekening bapak-bapak jadi udur ya Pak, lain urusan. Jadi begitu. Lanjut. Ya, aduh, udah mau jam 12 waktunya ya. Kemudian yang berikutnya akan muncul ulama-ulama yang tidak sayang dengan umat. Nah, ini saya tidak menunjuk muka orang saja Bapak, termasuk muka saya Pak. Karena begini, dakwah sebenarnya itu bukan di atas panggung-panggung ceramah. Dakwah yang sebenarnya itu ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Enggak orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Sesuap nasi yang engkau berikan kepada orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Saya Pak diomongin begini ketampol saya Pak. Iya juga ya. Dakwah itu bukan di mimbar Bapak Ibu. Dakwah kalau di mimbar udah jelas Pak, ada angpaunya. Bahasa lembutnya bisaroh katanya. Ini nih saya datang ke sini nih. Kalau Pak Ahmad Dhani lupa ngasih bisaroh, terpaksa transfer itu Pak. Terpaksa kalau nggak kasih datang ke sana. Dakwah sebenarnya bukan di panggung ceramah. Ini cuma siar Bapak Ibu, tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Makanya definisi ulama itu alladzina yanzuruna ilal ummati bi'ainir rahmah. Ulama itu adalah yang memandang umat dengan mata kasih sayang, dengan pandangan kasih sayang, bukan memanfaatkan umat. Tapi ulama yang sesungguhnya adalah yang berjuang membela umat. Nah biar enak tak kasih anekdot ya. Ada santri berak di kali, lagi berak di kali disundul ikan, kecebur dalam kali. Si santri kuasal ngambil jaring, ngambil jalak, diubek-ubek sungainya, ikan harus dapat. Dapat ikannya segede paha. Kaget si santri, pantesan aku disundul nanti kecebur. Ternyata ikannya segede paha. Untung nggak salah nyundul dia tadi. Kalau salah habis dah saya. Dibawa pulang ke rumah, begitu mau dimasak bingung. Niki iwake halal nopo haram? Karena iwaknya ngundul soalnya. Tanyalah sama ustadz guru ngajinya, Pak Ustadz kurang-kurang badai tanglet. Tanya apaan? Saya tadi nongkrong di kali disundul ikan jeleduk kecebur dalam kali. Tapi aku bingung, niki iwake halal nopo haram? Kata ustadznya nanti kita moco kitab dulu. Buka kitab, begini tertulis dalam kitab. Rajulun kesundulun iwa'un fahuwa haram jiddan. Artinya apa Pak Ustadz? Kalau ada laki-laki yang kesundul iwak, maka iwaknya haram, nggak boleh dimakan. Oh tentu Pak Ustadz. Ya udah, daripada makan barang haram, mumpung iwak gabusnya masih hidup, tak pulangin ke sungai lagi. Nanti dulu kata Pak Ustadz. Ini masih ada bacaan di kitabnya. Yang selanjutnya, wa in ustadun setugendun fahuwa halalun. Tapi nek ustadz entuk setugel halal dia. Kata santri, ngomong kalau pengen parohan mah. Kata ustadznya belum. Wa in ustadun kabehun. Oh ternyata pengen semua. Nah maksud saya begini Pak, ada memang kan orang-orang yang ngerti agama tapi ini kelakuannya nipu umat. Makanya ngapurang nggih. Kadang-kadang gak enak betul nonton berita guru ngaji mencabuli murid. Gak enak bener ya. Di pesantren cabul sama santri, gak enak Pak. Pesantren yang salah itu cuma 1%, yang 99% kena semua.
Sekarang orang tua itu takut mondokin anak ke pesantren ya, ini gara-gara nih si cabul-cabul nih, kesel kadang-kadang. Makanya wajar kalau yang cabul-cabul itu Allah sebut apa? Wa huwa wa iblisu sawa. Yang kayak gitu tuh dia sama iblis sama saja. Tutup beban ilmu, menjadi bergelar ustaz, pakai pecilan imam, manggul surga, Bapak Ibu, itu berat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata Nabi, afghadul ibad ilallah, hamba Allah yang paling dimurkai adalah man kana thawbuhu khairan min amali, orang yang pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Antakunu thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin, pakaiannya pakai jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan preman, kelakuan setan.